Pemirsa, bermula dari perkenalan di media sosial, seorang siswi kelas 5 sekolah dasar di Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh 6 orang remaja. Keenam remaja tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh Satreskrim Polres Malang sejak 17 Juli lalu usai adanya laporan dari pihak keluarga korban. Para tersangka dilaporkan telah memaksa melakukan hubungan badan dan tindakan asusila kepada korban yang masih merupakan anak di bawah umur. Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bersama kami sudah tersambung dengan Kanit Upa Polres Malang, Jawa Timur, Ibda Yulistiana Sri Iriana. Selamat siang, Bu Yulis. Apa perkembangan yang bisa kami peroleh dari kasus tindak asusila yang dilakukan oleh 6 orang remaja di sana? Baik Mas Wahyu, setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian kita lakukan upaya paksa terhadap ke-6 tersangka. Dalam proses penyidikan ini kita juga upayakan untuk pemenuhan hak-hak korban, antara lain rehabilitasi medis, psikologi, dan juga psikososialnya. Kemudian dalam penyidikan ini, setelah kita lakukan proses penyidikannya, dari ke-6 pelaku ini, 3 diantaranya anak-anak. Tentunya proses penyidikannya lebih cepat daripada yang dewasa. Dan tentunya kita akan koordinasikan dengan jaksa penuntut umum untuk segera ditagih dan berkasnya. Ya, bagaimana kronologis kejadian ini? Bagaimana korban bisa mengenal dengan 6 orang tersangka atau pelaku ini? Lewat media sosial apa? Awalnya korban ini hanya mengenal satu orang tersangka. Satu orang tersangka ini dikenalnya melalui akun media sosial Facebook. Perkenalan mereka hanya singkat, tidak sampai 1 minggu mereka kenalan. Kemudian si tersangka ini, tersangka satu orang dewasa ini mengajak tersangka yang lain menjemput korban di rumahnya. Setelah korban dijemput di rumahnya, kemudian korban dibawa ke sebuah warung kopi. Disitulah ke-6 tersangka bertemu. Dan pertemuan korban dengan tersangka yang lain pada hari itu juga baru ketemu. Gitu. Jadi setelah dari warung kopi, si korban ini dibawa lagi oleh tersangka, 2 orang dibawa ke sebuah rumah. Di rumah itu kemudian korban disetubuhi, dan yang satu lagi menunggu di luar. Karena melihat salah satu temannya telah menyetubuhi tersangka, akhirnya temannya yang lain ingin ikut gitu. Ketika temannya lain masuk ke dalam kamar, menyeret korban, memaksa korban masuk ke dalam kamar, ingin menyetubuhi juga, tetapi korban melakukan perlawanan, sehingga yang terjadi adalah perbuatan cabul. Setelah itu kedua tersangka bersama juga korban dibawa lagi ke warung kopi sedia kala. Nah, di warung kopi itu lagi kemudian tersangka yang lain juga ingin melakukan hal yang sama, karena salah satu tersangka yang sudah menyetubuhi korban sempat ngasih kode ke temannya yang lain. Anak ini bisa pakai, kalau mau udah bawa aja, seperti itu. Akhirnya 2 orang tersangka lagi berangkat lagi di sebuah perkebunan singkong. Di situ korban tidak disetubuhi juga. Tetapi korban sempat menolak, melakukan perlawanan, yang terjadi akhirnya perbuatan cabul. Dan maaf, memegang bagian-bagian sensitif si korban. Selesai dicabuli oleh 2 orang lagi, setelah dicabuli lagi, akhirnya kembali lagi ke warung kopi, dan begitu seterusnya tersangka yang lain akhirnya ikut mencabuli korban. Dalam hari yang sama begitu ya? Kemudian korban bisa kembali pulang ke rumahnya? Melarikan diri atau bagaimana? Korban akhirnya merengek minta dipulangkan. Akhirnya salah satu tersangka mengantar korban pulang, tetapi tidak sampai di rumahnya, hanya di pinggir jalan saja, karena tersangka sendiri mungkin takut ingin mengantarkan pulang ke rumah. Sampai di rumah akhirnya korban menceritakan hal ini kepada bibiknya. Akhirnya saudaranya bibiknya ini menyampaikan hal ini kepada orang tua, yang akhirnya membuat laporan ke kami. Bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Korban saat ini sudah dikembalikan ke orang tua, dan dalam waktu dekat kita sudah koordinasikan dengan Dinas P3 Kabupaten Malang akan melakukan rehabilitasi terhadap si korban. Kita akan upayakan segera mungkin rehabilitasi psikologisnya, medisnya juga. Kita juga akan lakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban. Ya, untuk secara fisik apakah tidak perlu mendapatkan perawatan? Saat ini ketika kita lakukan pemeriksaan di rumah sakit, awal-awal pemeriksaan
setelah laporan itu selain di visum kita juga upayakan minta kepada dokternya agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan akan kita lakukan secara kontinu bertahap juga dengan menggandeng dinas P3A untuk rehabilitasi medisnya. Baik, terima kasih Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang, Jawa Timur, Ibda Yulistiana Sri Iriana atas waktunya di Metro Siang.